Next slide. Jadi kita kan perlu ya mendapatkan data yang valid atau akurat, gitu kan. Eh, dari nama prodi, apa universitasnya dan sebagainya, itu kan harus diadu ya untuk menjamin kevalidannya. Misalnya saya bilang saya lulusan universitas A gitu kan, kan harus diadu juga dengan yang punya datanya dari universitasnya gitu kan. Universitasnya benar nggak ijazahnya di sana gitu. Bisa bisa jadi kan karena di Dapodik sendiri data ijazah itu masih pengakuan gitu kan. Saya bisa aja ngaku lulusan UI gitu misalnya. Ternyata sebenarnya UEPM gitu misalnya kan. Dan lainnya. Intinya harus dapat referensi data sumbernya yang benar, yaitu data PDDikti. Makanya kita lakukan validasi pengecekan data dari melalui info GTK ya ke data PDDikti dalam hal ini sipil. Kemudian ketika tidak ada datanya, pasti nanti harus mengunggah ijazah dan sebagainya jelaskan. Ini untuk dipakai untuk program-program GTK salah satunya ya yang sekarang ini berjalan ya untuk seleksi P3K ini. Ya, kita integrasi dengan SCASN, kemudian pembinaan profesi guru tentang PPG ya, pembinaan profesi itu mengambil dari verifal ijazah di Info GTK. Mungkin lanjut. Alur verifal ijazah, ini kita sampaikan alurnya. Jadi guru-guru kan sudah harus menyola, nanti di situ ada menu atau situ eh, nomor dikti itu menggunakan API. Jadi kalau ketika datanya ditemukan, berarti langsung selesai, berarti sudah terverifikasi karena apa pengakuan yang bersangkutan dicek ke data perguruan tingginya ada gitu kan. Sehingga sudah valid lah dia eh, benar merupakan lulusan perguruan tinggi itu dengan prodi tersebut, prodi tertentu itu. Nah, kalau misalnya datanya berbeda tidak ditemukan gitu kan, atau ada data ijazahnya nggak berbeda ya berarti sampaikannya di perguruan tingginya, di pendidiktinya harus diperbaiki dulu. Gitu. Nah, ketika data tidak ditemukan, karena memang pendidikti sendiri kan eh, data yang dimasuk di pendidikti kalau tidak salah sekitar 2002-2003 ke sini gitu. Sementara guru-guru kita itu lulusan eh, sebelum itu jauh kan. Bahkan universitasnya malah ada yang sudah tutup dan sebagainya. Maka di Info GTK kita memberikan eh, alternatif, salah satunya kalau tidak ditemukan datanya di API Dikti berarti harus diunggah berkas ijazahnya gitu. Kemudian harus dibaca oleh dinas pendidikan operator untuk dicek betul nggak gitu kan. Universitasnya betul tidak gitu kan, prodinya betul tidak gitu karena eh, prodi tadi akan menentukan program-program kelanjutan guru tersebut pada program-program berikutnya. Kemudian berikutnya ini integrasi data verifal ijazah dengan program GTK. Jadi tadi sudah jelaskan ada salah satunya tiga yang utama gitu yang di slide selanjutnya ada di SSC ASN. Kalau untuk pendaftaran ASN gitu kan itu mengecek linearitas prodinya. Prodi ini akan bisa mendaftar jabatan atau melamar formasi apa gitu. Ini di slide selanjutnya itu dijelaskan. Kita sudah terintegrasi dengan data SSSM BKN sehingga ketika pendaftar cukup mengetik bahkan tidak perlu memilih pendidikannya. Pendidikannya sudah terpilih nih. Nanti formasi yang linear terhadap jabatan tersebut itu sudah secara database akan dipilihkan formasi-formasi apa saja atau jabatan apa saja yang linear dengan pendidikannya. Sehingga memudahkan tim verifikator nanti gitu kan di Pemda untuk untuk mengecek ini sebenarnya bisa daftar apa nggak sih? Misalnya dia latar belakang pendidikannya S1 bahasa Indonesia, bisa ngelamar ke guru kelas nggak sih? Nah, gitu. Atau
S1 pendidikan bahasa dan daerah gitu. Apakah bisa melamar bahasa Jawa gitu. Itu sudah otomatis ketika jabatan bisa dipilih oleh guru yang bersangkutan, secara sistem itu sudah memilihkan linearitasnya gitu. Nah, yang kedua dengan SIM tunjangan, karena begini, untuk pembayaran untuk validasi tunjangan profesi itu kan pertama kita melihat berdasarkan sertifikat pendidiknya. Namun mulai dari Permendikbud 16 sampai sekarang Permendikbud 7 2024 itu kan menyatakan validasi itu bisa apa itu kelayakan guru mengajar itu kalau tidak dengan sertifikat pendidiknya yaitu dengan S1-nya, dengan kualifikasi pendidikannya. Sehingga katakanlah ada guru yang sertifikatnya tidak linear dengan mengajarnya. Misalnya guru kelas sertifikatnya guru agama. Ada ini memang pada prakteknya ada gitu di lapangan. Nah, nanti kita lihat ini kan nggak linear secara tunjangan profesinya, tapi S1-nya ternyata guru SD kan gitu. S1-nya guru kelas PGSD. Jadi linear dan sebagainya. Dan ini sudah diterapkan sehingga ketika guru tidak linear dengan sertifikatnya, kita langsung membaca dari hasil verbalnya. Nah, kalau belum verbal ya berarti harus di verbal dulu sampai supaya bisa dibaca kevalidan validitas untuk verifikasi tunjangan profesinya. Nah, kemudian untuk PPPG, profil ijazah untuk pemanggilan program profesi guru, ini kan tadi Mas Rizky juga sudah menyampaikan, kalau ketika nanti akan dibuka pendaftaran berarti harus dapodiknya dipastikan dan ijazahnya juga dari Info GTK silahkan pastikan melakukan verifikasi ijazah dengan baik sehingga prodi-prodi PPG yang bisa dibuka itu memang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Jangan sampai salah kan. Ketika nanti salah, misalnya saya sebenarnya lulusan dari bahasa Indonesia, tapi saya salah pilih ketika verbal gitu kan, misalnya karena tidak hati-hati ketika masukkan NIM ketukar dengan NIM siapa gitu dan dia diverifikasi ternyata lolos gitu kan. Akhirnya yang harusnya saya bisa sertifikasi guru kelas, saya malah jadi sertifikasinya IPS dan sebagainya. Akhirnya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, tidak sesuai dengan mengajar, yang akan menimbulkan kerugian sendiri bagi guru yang bersangkutan. Lalu lanjut, ini adalah langkah-langkah bagaimana cara melakukan verifikasi ijazah, karena walaupun sebenarnya ini sudah dari tahun 2022 ya, namun sampai saat ini masih kami temukan beberapa guru yang terkendala untuk melaksanakan verifikasi ijazah ini. Untuk melakukan verifikasi ijazah ini masih ada yang bertanya-tanya saya tidak ditemukan gitu, atau misalnya ini langkah selanjutnya bagaimana, padahal sebenarnya kalau pelan-pelan diikuti langkahnya, dibaca keterangannya itu sebenarnya bisa gitu kan. Nggak ada masalah kok, koneksi dengan PD Diktinya bisa gitu, tapi seringkali mengadu ke kami, ini kami nggak ditemukan datanya padahal di sipil ada gitu. Begitu kami coba sendiri ternyata bisa. Nah, itu jadi yang pertama pastikan login aplikasi Info GTK ya, nanti ada bagian atau menu untuk melakukan proses profil ijazah kan gitu. Itu juga bisa dibaca disclaimer-nya, apa saja mengacunya pada PD Dikti, kalau tidak ditemukan seperti apa, itu bisa dibaca dengan baik. Kemudian lanjut, setelah melakukan klik di menu tadi, nah, nanti akan ada menu selanjutnya untuk guru mengisi kan gitu. Uh, kami tarik langsung dari Dapodik ya, pasti harusnya sesuai dengan data Dapodik yang entrian Dapodik. Kemudian yang harus diisi kan NIM, program studi jenjang, dan nomor ijazah. Kemudian akan disandingkan langsung, dicek ke data diktinya. Kalau ditemukan, ya berarti sudah langsung tidak perlu diverifikasi lagi, tidak perlu mengunggah apa. Namun yang sering terkendala itu ketika memasukkan mungkin salah, tidak hati-hati sehingga ketika dicek nggak ada, padahal sebenarnya kalau di pelan-pelan gitu masukkan NIM-nya itu ditemukan. Itu mungkin yang sering terjadi. Lanjut tahapan selanjutnya ketika
eh, data tidak ditemukan. Nah, kalau ditemukan dulu, kalau ditemukan kemudian ada tampilannya sudah sesuai, nanti pengguna tuh guru nanti melakukan konfirmasi kembali. Sudah benar belum? Ini sudah sesuai datanya. Di sini tadi konfirmasi tadi gunanya ketika seharusnya data ijazahnya saya A, ternyata yang tampil agak berbeda gitu misalnya nama apa segala macam, berarti kan perbaikannya silahkan dilakukan di diktinya gitu. Karena ini data yang kami bawa dari diktinya. Jadi di kampus masing-masing lapor saja eh, apa kendalanya apa, yang bedanya di mana gitu. Nah, di sini kan juga menunggu konfirmasi ketika sudah dikonfirmasi, nanti sudah terverifikasi, kemudian nanti hanya keterangan saja akan digunakan untuk apa? P3K kah, TPG atau seleksi PPG. Nanti kirim konfirmasi gitu. Nanti dengan begitu data sudah masuk ke rekam individu yang bersangkutan gitu. Ketika nanti untuk dipakai di program-program lain, itu data S1-nya ini yang pendidikan bahasa Jawa ini sebagai contoh ini sudah akan terbawa gitu. Sehingga berarti kalau S1-nya pendidikan bahasa Jawa nanti dia linearnya ya dengan bahasa daerah gitu. Atau kalau di kemarin P300 seni budaya. Mungkin itu untuk kalau sama ya, kalau ketemu ya. Tapi kalau tidak ditemukan di Dapodik, ini ada di selanjutnya. Kalau tidak ditemukan di eh, maaf di PD Dikti maksud saya. Kalau tidak ditemukan PD Dikti, slide selanjutnya ini dijelaskan. Nah, masih masih konfirmasi lagi. Sekali lagi coba cek di sipil dulu. Jangan-jangan tadi salah ketik atau apa gitu kan. Atau ada yang tidak pas gitu. Coba cek sipil. Rata sipil ada gitu misalnya. Oh, sipil ada, coba lagi di info GTK-nya. Kalau masih nggak bisa bisa kontak WLT. Atau kalau memang nggak ada, di sipil juga nggak ada, ya berarti memang termasuk perguruan tinggi yang upload datanya memang belum masuk ke PDDikti. Silahkan unggah berkas. Di situ ada menu unggah berkas. Ya ini yang tidak ditemukan ini tadi bisa jadi sekolahnya sudah tutup, ganti nama dan sebagainya, atau perguruan tinggi luar negeri juga nggak ada di sini. Kemudian lanjut. Ya kalau ditanya tadi UPM juga nggak ada mungkin di sini. Nomor 5 pengguna mengisi formulir sesuai dengan data yang tertera di ESA. Nah, di sini formulirnya diisi kembali, ada nama prodi dan sebagainya itu yang penting, pastikan tidak salah ya. Kemudian diunggah skanan hasil jasanya tadi diunggah. Lanjut, selanjutnya, nah ini biasanya nanti perlu gambar gitu kan, ada klik validasi gambar. Jadi biasanya melihat keterangan di bawahnya pratinjau ada di jasa. Jadi validasi gambar sehingga nanti baru bisa tombol simpan. Jadi yang sering terkendala biasanya rekan-rekan guru eh, tidak keluar tombol simpan terus tidak tahu harus apa gitu kan. Padahal tinggal klik validasi gambar 3 kali atau masih ada keterangan keterangan merah misalnya namanya tidak terbaca dengan baik. Tapi kan ini masalah pembaca sistem ke ijazahnya. Jadi bisa diabaikan karena nantinya juga akan ada validasi dari atau pengecekan dari dinas pendidikan dari operator dinas gitu. Sehingga kalau memang sudah divalidasi-validasi, sistem sudah berusaha membaca namun masih ada keterangan merah gitu kan, itu bisa langsung disimpan. Dan dengan demikian selanjutnya masuk ke loginnya operator Simtun untuk diperiksa gitu kan. Nah, ini kondisinya kalau sudah disimpan nanti statusnya belum diverifikasi menunggu dinas. Jadi kalau sudah sampai tahap sini silahkan hubungi dinas masing-masing, dinas pendidikan masing-masing untuk memastikan bahwa ijazah Bapak Ibu sudah terverifikasi gitu, sudah melakukan validasi oleh dinas. Yang slide terakhir
Ini contoh verbal ijazah bagi kalau ada Universitas Jenggala di Sidoarjo yang sudah tidak ada. Nah, itu kalau ditanya, dicari di dikti kan tidak ketemu, maka harus melakukan istifal ijazah. Nah, ini juga nanti akan ada, walaupun tidak banyak ya, pasti ada lulusan perguruan tinggi luar negeri seperti ini. Ada kalau kalau terlihat ya, mungkin bahasanya juga perlu penyesuaian atau penyetaraan dari dikti lagi untuk memastikan ini juga nanti prodinya prodi apa gitu kan. Jangan mentang-mentang ini bahasanya Mandarin semua maka bahasa Mandarin prodinya. Kebetulan yang ini memang prodinya bahasa Mandarin gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih.